Sidang paripurna Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara. Prabowo pastikan lanjutkan pembangunan IKN. Golkar dipastikan solid usai Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum. Pelaku jambret seret korbannya hingga 100 meter. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya ya Tiara dan juga pemirsa, di mana tanggal 12 Agustus ini kita dapat menyapa dan memberikan informasi terkait highlight yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu. Di mana di sidang paripurna kali ini untuk mendekati perayaan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, ini rapat paripurna kembali diumumkan di IKN lebih tepatnya pada hari ini. Sidang paripurna perdana yang kemudian dilaksanakan atau digelar di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara ini dirasa sebagai sidang yang istimewa ataupun spesial karena lagi-lagi ini pertama kali diselenggarakan bersama dengan Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Selain itu yang menjadi sorotan adalah Menteri Pertahanan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan bahwa untuk pembangunan di IKN ini tentunya akan dilanjutkan di era nanti pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Benar sekali, dan juga ada informasi terkait Golkar, ya, di mana Ketua Umum Golkar ini Erlangga sudah menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 10 Agustus kemarin. Dan memang kalau kita melihat bahwa ini memastikan stabilitas dan transisi yang pemerintah baru. Kita nantikan ya seperti apa kebijakan ini karena memang masih dalam proses pencarian Ketua Umum untuk Partai Golkar lebih tepatnya. Dan juga informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mani. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Senin pagi. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa sidang kali ini istimewa karena pertama kali dilakukan di IKN. Sidang paripurna Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akhirnya digelar di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Rapat tersebut dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelum memulai sidang, acara ini diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kesempatan ini, Jokowi mengatakan bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi perpindahan pola pikir hingga mobilitasnya. Jokowi kembali mengungkapkan alasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah untuk pemerataan ekonomi nasional. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, para Menko, para Menteri, Panglima TNI Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Kabin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Diketahui pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan hingga perencanaan transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diinisiasikan oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo juga meyakini 3 hingga 5 tahun mendatang Ibu Kota Nusantara akan berfungsi sebagaimana mestinya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan takjub dengan kondisi dan suasana Ibu Kota Nusantara yang terlihat sangat baik. Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri sidang kabinet di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara.
Meski membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proyek Ibu Kota Nusantara, Prabowo optimis fungsi IKN akan terlihat dalam jangka 3 hingga 5 tahun mendatang. Prabowo memastikan akan berkolaborasi dengan para pakar dalam membangun IKN. Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi bahwa kita memang melihat untuk dalam sidang kabinet ini yang akan membahas di mana arahan Presiden Joko Widodo untuk di mana tema dengan Nusantara Baru dan juga Indonesia Maju. Seperti sesuai dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa sidang kabinet ini terasa istimewa karena pertama kali kemudian diselenggarakan di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, dan untuk pembahasannya ini diantaranya terkait dengan evaluasi pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, dan juga terkait dengan transisi pemerintahan yang nantinya kita akan ada transisi segala bentuk program ataupun kebijakan dari Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran, yang harapannya transisi ini tentunya berjalan mulus dan juga sejumlah program ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan serta pengawalan rute lalu lintas dan parkir. Sebanyak 898 personel Ditlantas Polda Kalimantan Timur dilibatkan dalam Satgas Pengawalan Rute untuk lalu lintas dan parkir. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan, serta pengawalan rute lalu lintas dan parkir. Hal itu dilakukan di Lantas Polda Kalimantan Timur menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, yang digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Kakor Lantas menekankan pentingnya kesiapan kendaraan pengamanan dan memastikan semua kendaraan dalam kondisi prima dan siap untuk digunakan. Irjen Aan menyebutkan Satgas Pamwal Rolakir telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan dalam mengamankan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Irjen Aan berharap dengan dilakukannya persiapan baik dan juga komitmen yang tinggi dari seluruh personil acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 tahun dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar. Secara keseluruhan, ini sudah siap mengamankan, mengawal rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini. Ya. Mulai dari personil, tadi sudah kami cek, sudah siap, ada 898 personil yang akan terlibat dalam Satgas Pamwal Rolakir. Ya. Kemudian kendaraan sendiri, tadi kami cek, ya, mulai kendaraan roda 2, roda 4, ini semua dalam keadaan siap pakai dan siap operasional. Ya. Ada 87 kendaraan roda 4 ya, dan 31 ini kendaraan roda 2 yang sudah siap dan bahkan sudah melakukan kegiatan pada pagi dan siang hari nanti. Ya. Jadi secara keseluruhan dari Satgas Pamwal Rolakir ini sudah siap semua dan sudah dilakukan beberapa kali simulasi. Ya. Dari Kalimantan Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini pemirsa, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba tram otonom atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu kemarin. Dan uji coba dilakukan untuk mempersiapkan pengoperasian tram otonom pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 nanti. Saat ini sudah terdapat satu rangkaian tram otonom di IKN.
Pada tahap awal, tram otonom tersebut akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI dengan kecepatan jelajah 40 km per jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Pengoperasian tram otonom menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi, sehingga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan. Turut hadir pada kegiatan uji coba Direktur Jenderal Perkeretaapian Rizal Wasal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risha Pudin. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono ini kemudian menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah ini menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara. Di mana juga upaya untuk menarik investasi asing di IKN tersebut ini nantinya akan mengedepankan pendekatan yang juga humanis kepada masyarakat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan upaya penekanan kepastian hukum hak atas tanah untuk meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. AHY mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat. Dirinya juga menyampaikan akan mengawal terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Foreign direct investment untuk bisa kita mempercepat proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Oleh karena itu, kami Kementerian ATR BPN harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah. Nah, tentu tidak selalu mudah karena kita tahu yang namanya lahan itu tidak seperti semudah melihat petak-petak lapangan bola begitu. Ini dengan konturnya, dengan kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu kami harus memastikan mana areal-areal yang memang sudah clean and clear itu bisa segera digerakkan untuk investasi. OIKN, Otorita IKN juga saya yakin bekerja untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya, tapi tentu dari urusan pertanahan kita juga tidak boleh biasa-biasa saja, kita harus progresif, tetapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan sekali lagi penanganan jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis, karena sekali lagi masyarakat juga harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Ini yang menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar kecepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup kita sekaligus juga eksistensi masyarakat termasuk masyarakat adat yang ada di sini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Dari informasi sebelumnya, kalau kita memang melihat bahwa Menteri ATR BPN ini Harimurti sudah mempersiapkan atau menekankan di mana tepatnya kepastian hukum untuk hak atas tanah yang nantinya akan dilakukan, salah satu hal yang penting ini dalam meningkatkan minat investasi asing. Tentunya jika ada kepastian hukum dalam dalam segi pembangunan di Ibu Kota Nusantara, ini tentunya akan bisa meningkatkan investor ataupun investasi yang kemudian akan masuk di Ibu Kota Nusantara tersebut. Selain itu juga di tayangan sebelumnya ini terkait dengan uji coba dari tram autonomous yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di Ibu Kota Nusantara. Ini akan dijadikan sebagai feeder saat nanti hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Karena kalau kita melihat ini waktunya tinggal sebentar lagi, bentuk persiapan ini sudah dilakukan, uji coba juga sudah dilakukan mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 10 ini lebih tepatnya. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan pemirsa, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Airlangga Hartarto yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di mana juga terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024, mundurnya Airlangga ini disebut untuk menjaga keutuhan Golkar dan juga memastikan stabilitas transisi pemerintahan mendatang. Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam video yang diterima, dirinya menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama menjadi pemimpin Golkar. Menko Perekonomian itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Golkar selama beberapa tahun terakhir. Airlangga mengaku alasannya mundur dari jabatan ketum salah satu partai besar di Indonesia ini, yakni untuk menjaga keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa DPP Golkar akan segera menyiapkan mekanisme untuk penunjukan ketua umum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita
dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama, membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kalla, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mundurnya Erlangga muncul menjelang pengumuman Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran pada 21 Oktober mendatang. Terdapat beberapa nama yang muncul sebagai pengganti Erlangga, seperti Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia. Sesuai dengan jadwal, seharusnya pengganti Ketua Umum Partai Beringin itu dilakukan lewat Musyawarah Nasional Golkar yang digelar pada Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait informasi dengan Golkar, di mana Golkar yang memastikan partainya masih tetap solid meskipun sang Ketua Umum Erlangga Hartarto ini telah menyatakan pengunduran diri. Hal tersebut kemudian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari partai, yaitu Ahmad Doli Kurnia, saat berada di sekitar rumah dinas Airlangga di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Minggu siang.
Ditemui di rumah dinas Erlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli membantah bahwa hubungan Partai Golkar mulai retak seusai Erlangga mengundurkan diri. Doli mengatakan alasan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar lantaran untuk fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu Doli juga menegaskan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto dari partai berlogo pohon beringin itu murni karena keinginan pribadi tanpa adanya desakan dari pihak manapun. Enggak. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Ya, akan menjadikan siapa? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Sebelumnya pernyataan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diunggah dalam video rilis DPP Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Erlangga mengatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai telah terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati keputusan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan di mana juga pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh usai membuka pameran seni di kantor DPP Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak ingin berkomentar banyak mengenai keputusan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Paloh mengatakan sebagai pihak eksternal, dirinya menghormati dan menghargai setiap kebijakan yang terdapat di masing-masing partai politik. Saya tidak akan mundur itu. Kita kasih penghormatan, penghargaan pada semua kebijakan dan polisi daripada partai-partai yang ada ya. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Kedua informasi tadi kalau kita memang melihat lagi mengagetkan sekali kalau informasi di mana Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri menjadi ketua umum Golkar ya di tanggal 10 kemarin. Dan memang kalau misalnya dari statement dari Golkar atau mantan ketua umum Golkar sendiri, Erlangga Hartarto ini menyatakan ini bentuk sifat atau memastikan stabilitas transmisi pemerintahan baru mendatang. Kita akan melihat bagaimana nantinya kebijakan ini diberlakukan karena ini akan mencari lagi siapa akan pengganti dari si Erlangga Hartarto tepatnya. Dan meski mundurnya dari Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, ini dipastikan oleh Wakil Ketua bahwa Golkar ini tetap solid meskipun ada isu yang tadi memang cukup mengejutkan publik. Dan kalau misalnya kita melihat di tayangan sebelumnya tadi ada komentar ataupun respon dari Surya Paloh terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto, ini dinilai sebagai itu urusan internal partai yang kemudian di satu sisi juga menghargai segala bentuk keputusan yang ada ataupun dinamika politik yang terjadi. Kita akan lanjut ke informasi lainnya di mana pengusaha dan pembisnis Yusuf Hamka ini resmi mundur dari kepengurusan Partai Golkar serta kontestasi Pilkada tahun 2024. Mundurnya Yusuf Hamka ini terjadi usai Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka atau Baba Alun Senin pagi mendatangi DPP Partai Golkar. Kedatangan Yusuf hari ini hendak menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai politisi Partai Golkar serta kontestasi Pilkada 2024. Yusuf menyebut bahwa alasannya mundur yakni karena besarnya dorongan keluarga dan ingin fokus pada kegiatan sosial seperti Bunda Teresa. Menurutnya dunia politik merupakan dunia yang keras untuk sosok Yusuf Hamka. Selain itu pengunduran ini juga bentuk kesetiaan kawannya kepada Erlangga Hartarto. Gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima dia pang-6. Gitu. Baba Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Baba Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Yusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Erlangga ya Pak? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas?
Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Bapak lu sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi? Di sini akan membangun hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga pasca keputusan mundur. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga, Pak? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi, saya utang budi. Jadi dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Oh, berarti otomatis Pak yang di Jabar di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat. Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf. Sebelumnya nama Jusuf Hamka dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon wakil gubernur apabila Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta. Seiring perkembangan politik, Jusuf Hamka juga dikabarkan akan dicalonkan di Jawa Barat. Namun dengan adanya pengunduran diri ini, maka nama Jusuf Hamka tidak ada lagi di bursa kandidat dari Partai Golkar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka ini mengungkapkan ragu jika Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar karena di keinginannya sendiri. Hal itu disampaikan Jusuf Hamka usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar pada Senin 12 Agustus 2024. Jusuf Hamka yang sempat dijagokan Erlangga untuk Pilkada Jakarta 2024 itu pun akhirnya ikut memutuskan mundur dari Golkar. Erlangga menyebutkan keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Jusuf Hamka mengatakan dirinya ingin memastikan Erlangga tidak sendirian setelah ini. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Tapi yang isu sendiri kalau misalnya ada ini kan baru 4 hari lalu ya dapat instruksi secara lisan. Boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh? Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini. Oh, Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kamis bukan Jumat. Kita ketemu Kamis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak, kalau Golkar dipimpin oleh eksternal dizolimi, itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengaku terkejut dengan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di mana juga pasalnya Erlangga ini merupakan Ketua Umum yang mendapatkan dukungan cukup solid untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas yang di mana Golkar di Desember mendatang. Ya, pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar sebuah peristiwa yang mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya beliau sempat mendapat dukungan solid dari internal Golkar untuk maju kembali
bahkan arahannya aklamasi. Setelah itu kita juga mendapati sebuah video yang viral karena Pak Luhut Binsar Panjaitan turut mengendorse beliau agar tetap melaksanakan Munas Golkar di Desember. Nah, kemudian Sabtu malam kemarin tiba-tiba beliau mengumumkan pengunduran diri. Kronologis ini memberikan sebuah fakta empirik bahwa sedang terjadi sesuatu di panggung belakang yang membuat Erlangga mengundurkan diri. Nah, semua publik akhirnya punya pendapat-pendapat spekulatif apakah ini ada intervensi, invisible hand, sampai kemudian ada arahan memang Erlangga memang fokus ingin menghadapi tantangan perekonomian global yang kian kompleks. Tapi yang jelas dan tidak bisa dipungkiri, ketika kita bicara Golkar, maka intinya adalah kekuasaan. Dan ketika kita bicara kekuasaan, ada banyak pihak berkelindan di sana, termasuk pihak-pihak eksternal yang selama ini memang punya arahan untuk melakukan suksesi lebih cepat dari prosedur yang selama ini sudah disepakati di internal Golkar pada bulan Desember 2024. Terima kasih. Dari statement Agung Baskoro yang dimana juga mengaku terkejut untuk terkait mundurnya Erlangga Hartarto ini sebagai ketua umum partai, karena memang kalau kita melihat ini secara mendadak atau terlebih lagi tanpa ada persiapan lebih dahulu ya. Secara mendadak, apalagi pasca kemudian pengumuman seperti kita tahu di hari sekitar Jumat malam, pengumuman terkait dengan Ridwan Kamil, kader dari Partai Golkar yang kemudian diusung untuk maju Jakarta. Sementara itu juga untuk Yusuf Hamka, salah satu kader yang dinilai akan OTW ke Jawa Barat. Kemudian secara mengejutkan pada Sabtu malamnya Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Lagi-lagi kalau misalnya kita melihat dari sisi pengamat bahwa Erlangga Hartarto ini sebenarnya sudah mendapatkan dukungan yang cukup solid dan terlebih lagi untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas Golkar pada Desember mendatang, Dewi. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta
dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here are all the news around of the world for you. After bagging 2 gold medals and 1 bronze medal at the 2024 Paris Olympics, Indonesia reached position 39 in the world. This was achieved in the women's single categories of badminton, men's rock climbing, and men's weightlifting. Indonesia successfully brought home 2 gold medals and 1 bronze medal at the 2024 Paris Olympic Championship from July 26 until August 11. Through the sport of climbing, weightlifting, and women's single badminton, Indonesia locked in these 3 achievements and was on ranking 39 in this edition of the Olympic. 29 Indonesian athletes compete their skill on the Olympic stage every 4 years, but unfortunately, they are only the names of Gregoria Mariska Tunjung, Frederick Leonardo, and Rizky Juniansyah, who can give the medals to Indonesia. For this result, Indonesia got its best achievement, which last happened at the 2002 Athens Olympic edition. Max Oller, Sinpo International News Report. Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif shouted Zinda Babat, which means long life, while watching television watching Pakistan's athlete Arshad Nadim successfully set a record to win a gold medal in the javelin throw category at the Paris Olympics on last Wednesday night. In the short 18-second video, seen Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif cheering on his joy in Islamabad after watching Pakistan's athlete Arshad Nadim throw the javelin 92.97 meters, which broke the record to win the gold medal. This excitement also marks the first gold medal for his country, indicates after defeating defending champion Neeraj Chopra of India as his opponent after waiting for the last 32 years on this occasion, making history for Pakistan for bringing home the first medal and only Olympic victory for the country in track and field. Maisa Dekar, Sinpo International News Report. To watching the closing ceremony of the Paris 2024 Olympics, thousands of people flocked towards the Stade de France last week. Viewers have thrilled the closing ceremony of the Olympics since it rolled on last 26 July. Hundreds of enthusiastic spectators waving their nation flags, cheering and dancing as they capture memories with the Olympic torch. Police and the Olympic staff were also seen ensuring the event ran smoothly. The Paris Olympic, running from July 26 to August 11, marked the city's 3rd time hosting the Games, following 1,924 games. The next Summer Olympics will take place in Los Angeles in 2028. Rahel, Sinpo International News Report. More than thousands amateur runners experienced the Olympic spirit in Paris on Saturday as they participated in the Marathon for All event, following the same route as the Olympic athletes. Parcourir une partie du parcours officiel des marathoniens, ça a du sens, c'est passionnant. Qu'en temps normal, ça doit pas être sympa de courir dans Paris avec la circulation. Mais là aujourd'hui, la circulation va être coupée spécialement pour la course et je pense que du coup on peut faire les deux. On peut courir et visiter les monuments. Marie-Josée Pérec qui a 3 titres de championne olympique en 200 mètres et 400 mètres à Barcelone et à Atlanta. Donc pour moi c'est mon idole. Rahel, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day.
Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV, informasi kami lanjutkan. Ulah para pelajar kian hari makin meresahkan. Seperti yang terjadi di Jalan Duri Tol Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana sekelompok pelajar menyerang pelajar lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Di mana juga demi menyelamatkan diri, dua pelajar yang diserang masuk ke warung bakso untuk berlindung dan juga menyelamatkan diri. Sekelompok pelajar bermotor dengan menggunakan senjata tajam ini tiba-tiba menyerang warung bakso di Jalan Duri Tol Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka mencoba menyerang dua pelajar yang bersembunyi di dalam warung. Tak puas mendapati sasarannya, para pelajar ini mencoba merusak sebuah sepeda motor yang terparkir di depan warung. Menurut pemilik warung bakso, dua orang pelajar yang menggunakan sepeda motor ini sebelumnya dikejar oleh sekelompok pelajar lainnya. Kemudian mereka mencoba menyelamatkan diri dan berlindung ke dalam warung guna meminta bantuan. Beruntung warga yang melihat peristiwa ini datang ke lokasi hingga pelajar yang membawa sajam itu langsung melarikan diri. Ya intinya kalau kejadian kemarin sih itu intinya dikejar ya, dikejar nggak tahu dari arah kanan atau kiri, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia jatuh di sini di depan gerobak yang anak-anak 3 sekolah itu jatuh masuk ke warung sini. Lalu yang ngejar terus kabur, ada 2 orang tuh, motor 1 2 orang, ini gitu. Bukan, justru nggak ada yang makan 1 orang lenganan saya mau pesen bakso buat acara Agustusan. Tadi saya lagi di situ habis ngobrol gitu, saya ke belakang. Kalau secara detail saya nggak tahu, intinya bukan pelanggan saya. Oh nggak ada. Kalau warga itu dari sono tuh ada banyak juga langsung kabur kan. Tidak ada korban dalam peristiwa penyerangan itu, namun sejumlah anggota Polsek Kebonjeruk yang mendapati laporan ini langsung mendatangi lokasi kejadian perkara dan mencari rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Dari informasi tadi kalau kita melihat memang di mana sekelompok pelajar ini saling menyerang kalau kondisinya, karena kita melihat ini pentingnya adalah pendidikan ya, di mana juga bantuan dari sekolah dan juga orang tua untuk perbuatan atau apapun yang ini yang mengancam bahayanya pergaulan ya, lebih tepatnya Tiara dan juga pemirsa. Aksi penyerangan yang dinilai memang meresahkan masyarakat karena lagi-lagi merugikan masyarakat, atau bahkan tadi ada pelajar lain yang diserang gitu tanpa alasan, sehingga ini tentu meresahkan masyarakat, dan semoga ini menjadi pembelajaran juga. Lagi-lagi tadi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar perbuatan ini kemudian tidak kembali terulang. Kita akan lanjut ke informasi di mana 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor ini berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Di mana juga dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti 4 unit sepeda motor hasil curian serta alat kejahatan berupa kunci letter T. 2 pelaku spesialis curanmor inisial DY usia 23 tahun dan AN usia 30 tahun ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Tambora pasca ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari 2 orang yang berhasil diamankan petugas, 1 pelaku DY alias Koyo diketahui merupakan residivis atas kasus kejahatan serupa. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Rahmat Wibowo menjelaskan penangkapan komplotan ini berawal dari adanya laporan korban di wilayah Tambora yang kehilangan motor. Dari laporan tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari keterangan saksi serta mencari petunjuk dari beberapa rekaman CCTV di lokasi kejadian perkara. Dari hasil penelusuran tersebut, akhirnya petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku yang 1 diantaranya merupakan residivis ini diketahui telah melakukan 15 kali aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Jakarta Barat. Sementara polisi masih mengembangkan kasus ini yang tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam jaringan komplotan spesialis curanmor tersebut. Baik, yang kita amankan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang ada di Tambora, Jakarta Barat. Jadi awal kronologinya ada seorang pelapor yang melaporkan kehilangan motornya. Kemudian kami tim unit reskrim Tambora bersama-sama bergerak untuk melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah kurang lebih dalam waktu 1 minggu kami sudah mengidentifikasi pelaku, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Untuk pelaku yang kita amankan sementara sebanyak 2 orang, DR dan AA, kemudian memang para pelaku spesialis kendaraan bermotor, pencurian, terus salah satu dari pelaku memang seorang residivis. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti yang diantaranya 4 unit sepeda motor, hasil curian serta seperangkat alat kejahatan berupa kunci letter T. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora atas sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikutnya di mana viral penjamret seret korban wanita hingga 100 meter di Kota Bogor. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka. Kini pelaku tengah diburu oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan korban seorang wanita berinisial SW harus mengalami luka-luka karena terseret belasan meter di aspal usai mempertahankan barang berharga miliknya. Diketahui perempuan berinisial SW menjadi korban jamret di Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Usai kejadian, Kasat Reskrim serta pihaknya bersama jajaran Polsek Bogor Timur mengunjungi rumah korban, di mana kediamannya tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil permintaan keterangan korban, bergantung mencoba untuk mempertahankan barang miliknya, hingga tak lama korban terlepas dan terguling-guling di tengah jalan. Warga sekitar yang ada di lokasi kejadian langsung berbondong-bondong menghampiri untuk menolong korban dan membawanya ke tepi jalan. Nampak pengendara lain yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Hingga kini Satreskrim Polresta Bogor Kota sampaikan tengah memburu pelaku jamret yang terjadi di Bantar Kemang, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor baru-baru ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah pesawat penumpang yang membawa 61 orang jatuh di luar Sao Paulo, Brazil pada Jumat sore waktu setempat, menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Data pelacakan penerbangan menunjukkan bahwa ATR 72500, pesawat turboprop ini bermesin ganda, jatuh 17.000 kaki hanya dalam 1 menit. Ini penyebabnya, jatuhnya pesawat masih belum diketahui. Rekaman video beredar di media sosial menunjukkan sebuah pesawat jatuh di negara bagian Sao Paulo, Brazil pada 9 Agustus Jumat sore waktu setempat. Terlihat pesawat turun secara vertikal berputar-putar saat terjatuh.
Kejadian tersebut menewaskan 58 penumpang serta 4 kru pesawat. Pesawat berjenis ATR 72500 buatan Prancis ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Vevas. Pesawat jatuh di kota Vinhendo, Sao Paulo ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Paraná Selatan ke Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo. Menurut data, pesawat tersebut kehilangan sinyal sesaat sebelum pukul 1.30 siang waktu setempat. Pesawat tersebut mulai kehilangan ketinggian 1,5 menit sebelum jatuh yang melaju pada ketinggian 17.000 kaki hingga pukul 1.21 siang waktu setempat ketika pesawat tersebut turun sekitar 250 kaki pada 10 detik. Kemudian pesawat naik sekitar 400 kaki dalam waktu sekitar 8 detik lalu turun hampir 2.000 kaki. Pihak berwenang mengatakan pesawat mendarat di kawasan pemukiman, namun tidak ada seorang pun di warga setempat yang terluka. Jaringan televisi Globo News Brazil menunjukkan gambar area yang luas terbakar dan puing-puing yang berasap di area yang penuh dengan rumah. Polisi dan pemadam kebakaran berada di lokasi kejadian dan rumah sakit setempat telah disiagakan. Menurut situs pelacakan, pesawat itu dibuat pada tahun 2010. Pesawat lepas landas dari Cascavel pukul 11.56 waktu setempat. Dari keterangan beredar, sinyal terakhir yang diterima dari pesawat tersebut sekitar 1,5 jam kemudian sebelum dinyatakan terjatuh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentu kita menyampaikan turut berbelasungkawa atas kemudian pesawat penumpang ini yang di Brazil 61 orang tewas dan hingga saat ini masih terus didalami apakah yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Benar sekali, 61 orang menjadi korban ya, di mana 58 ini dari penumpang dan juga 4 ini dari kru atau kru pesawat yang ada berada di saat kondisi tersebut. Kita juga informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di mana saya Deo Madik dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.